Ya, kembali lagi di acara 5 pertanyaan dari orang kafir. Masih bersama saya Erwin Wu dan acara 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara karena kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id. Dan acara ini kita buat dengan tujuan edukasi bahwa diskusi soal agama, dialog soal agama bisa kita bawakan secara santai dan juga fun. Nah, di episode kali ini juga masih ditemani oleh Pak Ustadz Ahong. Ya betul Pak, udah siap untuk episode kali ini 5 pertanyaan ya. Kita langsung mulai 5 pertanyaan ini dari pertanyaan pertama Pak Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari Leonardo Siul. Dia suka Dia nanya, saya sering mendengar istilah bukan muhrim. Sebenarnya apa arti muhrim itu? Kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan sebenarnya mahram. Mahram. Tapi kadang orang Indonesia nyebutnya muhrim. Gitu. Artinya mahram, sama aja? Kalau dari bahasa aslinya itu beda. Oh beda. Okay. Jadi kalau mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Ibu kita, ya kita cowok, kita dilarang dalam Islam menikahi ibu kita, gitu kan, ibu mertua, gitu kan. Jangan mentang-mentang ibu mertuanya lebih cakep daripada anaknya dinikahin, nah nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nggak boleh kalau di Islam. Iya benar nggak boleh. Itu karena masih mahram. Terus anak kita yang perempuan, adik kita perempuan, saudara, itu mahram. Sepupu bukan mahram. Oh bukan mahram. Kita dalam Islam boleh menikahi sepupu. Boleh. Boleh. Kalau di Islam, tapi sebagian ulama Islam, ulama fikih itu merujuk ke pendapatnya ahli kedokteran gitu. Bahwasanya kalau menikah dengan orang yang gennya masih deket itu katanya berpengaruh pada janinnya gitu. Berpengaruhnya pengaruh buruk gitu ya terhadap kesehatannya. Itu katanya seperti itu. Tapi pada faktanya kan ada juga yang nggak masalah gitu. Orang nikah sama sepupunya tapi anaknya sehat-sehat aja. Mungkin pada kasus-kasus tertentu yaitu mahram. Jadi orang perempuan, kalau kita laki-laki berarti perempuan yang haram kita nikahi. Tadi yang contoh-contohnya udah saya sebutin. Kalau muhrim? Nah, kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, haji. Kaitannya sama orang yang haji. Namanya muhrim. Orang yang sedang ihram. Jadi ke Mekah gitu kan. Ke Mekah dia haji, itu namanya muhrim. Orang yang sedang ihram. Oh, itu namanya muhrim? Iya, mau laki-laki mau perempuan gitu. Oh, nah, lalu misal kayak kalau ada contoh ya ada cowok sama cewek jalan, mereka nggak pacaran, mereka nggak ta'aruf, nyebutnya, oh itu bukan muhrim gitu. Iya, biasanya orang tadi saya bilang itu ada ini apa namanya? Ada pergeseran penggunaan. Harusnya kan kalau ditulis bahasa Arab itu hurufnya sama aja, mim, ha, ro, mim. Yang beda harokatnya, cara bacanya Cara itu. bacanya ada penekanan. Ya hurufnya sama tuh dari awal sampai akhir sama. Oke, paham. Makanya pergeseran penggunaan. Kalau yang benar dalam bahasa Arabnya itu, wah itu bukan mahram gitu. Tapi mungkin karena udah umum digunakan kayak gitu, jadi bukan muhrim lu tuh. Jadinya ke bawah terus. Iya, jadi ke bawah terus. Sama kayak penggunaannya di ketika kalau ada orang yang mau sholat udah wudhu diajak salaman nggak apa-apa. Bukan muhrim gitu. Iya. Ya sebenarnya sih itu karena kalau kita udah wudhu terus sentuhan dengan lawan jenis itu kan batal wudhunya. Oh batal wudhunya. Jadi makanya orang suka bilang bukan muhrim padahal bercanda doang karena batal wudhunya. Iya. Bukan muhrim gitu. Iya, oke. Padahal sebenarnya ya nggak masalah, nggak apa-apa penggunaan kata itu. Berarti lebih ke pergeseran penggunaan katanya aja ya. Antara muhrim dan mahram. Oke, Pak Ustadz. Kita langsung ke pertanyaan kedua di episode kali ini, Pak Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari Kogoro Mori.
Tambah ke sini tambah susah aja. Saya lebih susah Pak Ustadz nyarinya. Ini titipan pertanyaan, dia nanya, saya punya teman Islam cowok, dia selalu pakai kopiah atau peci. Apakah itu memang diwajibkan bagi umat muslim yang cowok? Lihat aja Ustadz Aham. Oh iya, nggak Pakai pakai. peci nggak? Berarti jawabannya tidak diwajibkan. Ya, jadi kadang saya pecian, kadang saya nggak pecian. Kalau sholat pecian. Oh, Kalau iya, lagi iya. kayak gini ceramah atau lagi kita ngobrol-ngobrol tentang agama, nggak wajib juga pecian kan. Oh, Nah itu oke. hanya etika aja. Etika Hanya aja. ketika kita menghadap Tuhan gitu kita harus rapi gitu Harus kan. rapi, benar. Iya Setuju. gitu. Tapi kan etika itu bergeser dari budaya ke budaya itu berbeda-beda gitu. Iya. Kalau dulu saya di pesantren nggak pecian, Dihukum. bukan lagi dihukum, udah dibilang anak nakal. Oh, segitu. Iya di pesantren gitu, karena oke. tradisinya seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau kita di sini sekarang nggak pecian kan biasa aja sebenarnya. Berarti di dalam agama Islam maksudnya tidak ada aturan atau larangan yang harus pakai peci ini. Enggak, itu anjuran aja. Anjuran aja. Iya. Karena biar rapi aja, karena mau Biar menghadap rapi Allah. mau menghadap Allah. Gitu. Karena Nabi sendiri ya kadang pecian, kadang enggak gitu. Oh, oke. Enggak oke. pecian terus Nabi juga. Hmm. Nabi Muhammad. Kita lanjut kalau gitu Pak Ustadz ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan dari Intan Kijang. Nah, dia nanya, buah kuldi itu buah apa? Saya sering dengar disebut-sebut oleh orang Islam. Iya, ceritanya itu memang ada ceritanya. Sebenarnya khuldi itu adalah kekekalan. Kekekalan. Iya, kekekalan. Jadi dulu itu Nabi Adam kan ada di surga nih, ada di surga. Nah, di atas Nabi Adam tuh sebenarnya ada gembongnya iblis. Oh, Namanya Azazil. Azazil. Iya, Azazil itu gembongnya iblis. Keturunannya namanya setan. Gitu kan. Nah, iblis ini nggak mau padahal sama Allah disuruh sujud hormat gitu ya. Itu ada manusia. Bagaimanapun manusia itu adalah makhluk yang mulia yang dibebani kepemimpinan nanti di muka bumi gitu. Oh, iya, benar. Tapi karena iblis merasa dirinya lebih hebat daripada Adam, dia menolak untuk sujud hormat pada Adam. Gitu ceritanya kan kayak gitu. Nah, akhirnya gimana caranya supaya Adam ini keluar dari surga, gitu kan? Iblis nyari cara tuh. Nah, akhirnya digoda sekali dua kali nggak mempan. Akhirnya di yang goda itu konon katanya itu ya istrinya nyuruh Adam buat makan buah itu. Kalau makan buah itu nanti diusir dari surga. Oh, oke. Gitu. Itu permulaan cerita buah khuldi itu sendiri. Sebenarnya khuldi itu kekekalan, tapi di Al-Qur'an itu nggak ada namanya. Kayak kalau di sini kan namanya buah manggis atau buah apa? Buah apel atau pisang nggak ada. Iya, nggak ada nama spesifiknya, kita nggak tahu juga gitu namanya apa. Dan di cerita itu ini saya nggak tahu itu buah huldinya akhirnya dimakan nggak sih sama Nabi Adamnya? Dimakan baru sedikit udah diperingatkan sama Allah. Oke. Menurut salah satu riwayat seperti itu. Di akhirnya Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga gitu. Oke. Berarti itu adalah buah kekekalan yang kita nggak tahu itu wujud buahnya apa. Ya kayak gimana saya juga nggak tahu. Oke, siap Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan keempat. Titipan pertanyaan dari Wawan Pipa. Kayaknya kontak di HP siapa ini kayaknya. Apa itu hilal? Kenapa selalu dicari-cari? Apakah dia kabur? Bro, ini yang nulis siapa ini bukan gua ya. Ini nggak ada maksud apa, saya cuma baca tuh Pak Ustadz. Iya. Apa itu hilal? Santai kenapa selalu aja, dicari-cari? Apakah dia kabur? Iya. Jadi hilal itu
eh, apa namanya, bulan sabit itu loh. Bulan yang sabit. pertama kali mau muncul itu hilal namanya. Itu Jadi hilal. habis penuh bulan purnama gitu kan. Nah, ketika dia pertama kali mengecil itu namanya hilal. Itu namanya hilal. Iya. Nah, ini berkaitan dalam Islam itu berkaitan dengan tahun Hijriah, yang mana itu patokannya dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, ini buat patokan ibadahnya umat Islam. Di antaranya mau puasa, ngintip hilal dulu gitu kan. Terusnya mau lebaran, baik lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu ngintip hilal dulu. Iya, sebenarnya sih itu namanya ru'yah hilal. Ru'yah itu artinya melihat, meneropong hilal. Ya. Nah, kemudian ada metode lain untuk menetapkan ibadah-ibadah yang tadi itu, puasa Ramadan. Terus itu dengan metode namanya hisab. Hisab tuh yang ngitung. Perhitungan aja gitu. Jadi dua-duanya ya benar. Makanya kadang ada yang lebarannya lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu. Karena metode yang dipakai beda gitu, tapi dua-duanya dibenarkan. Berarti ya maksudnya yang sering di berita di TV-TV yang biasanya menjelang hari Lebaran, biasanya menunggu keputusan Menteri Agama yang melihat hilal. Berarti yang melihat bulan sabit itu untuk menentukan keputusan kapan bulan hari Lebaran. Betul. Gitu. Jadi kalau kita yang nggak ngerti ilmu hisab, ilmu astronomi gitu ya, nah kita wajib ngikut pemerintah. Tapi kalau yang ngerti gitu, dia boleh mengambil keputusan sendiri. Gitu. Berarti harus orang yang paham yang bisa ngelihat hilal gitu, atau semua orang bisa? Kalau ngelihat hilal kan tinggal neropong doang, pakai teleskop itu. Siapapun sebenarnya bisa. Yang penting dilatih aja sih. Saya sendiri belum pernah sih ngelihat. Apalagi saya, Pak Ustadz. Nah, kalau yang hitung-hitungan itu lebih ini lagi, lebih ribet lagi. Lebih ribet lagi ngitung-ngitung. Iya, saya juga nggak bisa. Makanya ikut pemerintah aja. Tinggal nunggu aja ya Pak Ustadz. Iya, belajarnya lagi lama gitu kan. Aduh. Oke, sudah terjawab Pak Ustadz di pertanyaan keempat. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari Arman Metik. Nah, dia nggak bisa bawa manual nih. Dia nanya, saya non-muslim, katanya Allah Maha Pengasih. Siapa yang lebih dikasihi Allah? Orang beragama tapi membunuh, atau ateis tapi berbuat baik? Ya, sebenarnya sih dua-duanya kayaknya nggak disayang sama Allah ya. Iya juga sih. Iya, beragama, sebenarnya orang beragama itu ya orang Islam, kata Nabi itu, dia yang membuat sekitar kita nyaman dan selamat. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menyelamatkan dan membuat tenang orang lain. Nah, kalau udah sampai membunuh, jangankan membunuh, ya mencaci maki aja itu nggak boleh. Pernah ada salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah itu ketika suatu saat perang, namanya perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat ini kalah di perang tersebut. Nah, para sahabat ini kan, para sahabat Rasulullah bilang sama Rasulullah, karena Rasulullah dekat sama Allah, Rasul doa aja, kenapa nggak doa minta mereka dimusnahkan gitu, ya kan, dekat sama Allah langsung dikabul doanya. Tapi kata Rasulullah, ini bu'ittu rahmatan walam ub'ats la'anan. Aku itu diutus untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk mencaci maki dan melaknat orang lain. Itu padahal lagi perang dan Rasulullah kalah, tapi bilang begitu. Nah, jadi kayak gitu agama tuh, apalagi sampai membunuh. Kalau ateis memang kan ya itu haknya orang masing-masing ya, dia mau beragama ataupun tidak. Paling enggak kan kalau kita beragama nih, ya bentuk kehati-hatian aja gitu.
Ya kalau yang ateis nanti ditanyain malaikat kan dia nggak punya bekal. Iya. Kalau kayak gua udah punya bekal nih, udah sholat, udah puasa gitu. Iya. Jadi pas ditanyain malaikat aman. Udah siap. Iya. Bentuk antisipasi Iya, aja. siapa Tuhanmu? Ya, Allah. iya, siapa tahu nanti beneran ada kan? Iya, kan? Gitu aja. Iya, orang ateis ntar kaget gitu ya. Ditanya. Iya, karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal. Berarti kan siapa yang lebih dikasih Allah ya sebenarnya Allah adalah maha pengasih juga. Ya. Maha pengampun. Ya orang sekalipun orang ateis tapi kan tetap diberi rezeki oleh Tuhan gitu. Diberi rezeki oleh Allah gitu. Oke, siap Pak Ustadz. Oke, kalau gitu Pak Ustadz udah 5 pertanyaan untuk episode kali ini. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Semoga ini bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman yang nonton. Dan acara 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara berkat kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih bersama saya Erwin Wu dan juga Pak Ustadz Ahok. Sampai ketemu di episode selanjutnya 5 pertanyaan dari orang kafir. Bye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim.